Nabi Isa itu menurut Al-Quran lahirnya di mana sih? Lahirnya, kalau di Quran dijelaskan bahwa di bawah pohon korma. Oke. Itu jawabannya. Cukup sampai di situ. Cukup. Lokasinya tidak disebutkan, hanya ada keterangan ciri-ciri dia dilahirkan di tanah yang rendah, di sebelah timur Yerusalem. Oke. Nah, kalau yang disebut dengan kota pohon korma atau yang banyak pohon kormanya di sebelah timurnya Yerusalem itu adalah Yeriko, kota Yeriko. Saya nggak klaim bahwa Nabi Isa Al-Masih lahir di Yeriko, enggak. Karena tidak disebut di Quran, Yeriko tidak disebut. Di bawah pohon kurma. Pokoknya di daerah tanah rendah yang banyak pohon kormanya. Oke. Di sebelah timur Yerusalem. Oke. Mas Edwin, Tuhan Yesus itu lahir di mana sih menurut Alkitab? Menurut Alkitab di Bethlehem, kota Daud, Raja Daud. Bahkan di Perjanjian Lama tidak pernah ada penjelasan tentang Raja Daud itu lahir di mana. Hanya ayahnya Isai. Tapi kitab suci kami bisa mereveal itu secara sempurna tentang kelahirannya di Bethlehem. Bahkan itu dikopi itu mengambil atau menukil dari tulisan Nabi Mika 5 ayat 1 dan 2 di Bethlehem. Dan lokasi persisnya itu ada di Mika 4 ayat 8 juga, yaitu kandang domba yang disebut Migdal Eder. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi dan rasul. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Kembali teman-teman, saya ingin memberikan sebuah video reaksi dan penjelasan dari para tokoh agama, dan pada kesempatan kali ini, kita akan menanggapi terkait video podcastnya Dr. Richard. Dalam hal ini pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Richard kepada Ko Dondi tentang tempat lahirnya Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Teman-teman, jika kita melihat videonya, baru saja Ko Dondi mulai memberi jawabannya bahwa dalam perspektif Islam, Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Di sini terlihat Bro Edwin sedikit tertawa, yang menurut kami terindikasi seakan-akan mengejek jawaban Ko Dondi tersebut. Teman-teman, selanjutnya tidak berlama lagi, benarkah Yesus atau Nabi Isa lahir di kandang domba, seperti yang diasumsikan Bro Edwin ini? Untuk menanggapi pertanyaan dan jawaban dari Bro Edwin ini, coba mari sama-sama kita saksikan video dari Pendeta Henry Tandianta dan Ustadz Adi Hidayat berikut ini, dengan harapan tentunya, mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita semua, sehingga bisa saling memahami dan menghargai, dengan pendapat dan keyakinan masing-masing. Yesus tidak lahir di kandang domba. Yesus itu tidak lahir di kandang domba. Yang benar, Pak. Perhatikan baik-baik. Lukas 2 ayat 8. Gembala menjaga ternak mereka. Alkitab tidak menulis domba. Oke? Sesat banget itu ya Pak Pendeta Maromo ya. Betul ya. Lalu Lukas 2 ayat 12. Bayi Yesus dibaringkan dalam palungan ya. Palungan ini adalah tempat memberi makan ternak. Tidak disebutkan domba di situ. Bisa saja palungannya ini palungan dari sapi atau ternak sapi, ternak kambing, ternak babi, bisa saja. Benar-benar penyesatan dari Tritunggal Maha Sesat ya. Alkitab tidak pernah menulis kandang domba. Begitulah ajaran Maha Sesat Tritunggal merasuki Anda-Anda sekalian sampai hari ini hampir 2000 tahun. Ya, Anda yang ngaku Kristen mengira Yesus lahir di kandang domba. Lalu Anda membuat drama Natal, ada kandang, ada domba. Tidak pernah ayat Alkitab menyebut itu kandang domba. Bagaimana kemungkinan lahir di bawah pohon kurma? Oh, gampang. Dia kan lahir di kandang swine toh, yang taruh dalam palungan. Di Yerusalem ya, di Israel banyak pohon kurma. Bisa saja ini di kandang itu, kandang swine itu, di sisinya itu ada pohon kurma yang tingginya melebihi daripada atap dari kandang. Lalu dari jauh orang mengatakan, itu Yesus Raja orang Israel lahir di mana? Oh, lahir di bawah pohon kurma itu. Ya, kan pohon kurmanya lebih tinggi dari kandang. Ya, ilustrasi ini ya. Ini zaman modern aja. Ada seorang bayi ya. Anakmu udah lahirnya di mana? Itu di rumah sakit di sebelahnya pom bensin. Itu loh di sebelahnya pom bensin. Nah, ya, dia lahirnya di rumah sakit benar, sebelah pom bensin juga benar. Lalu tanya lagi ke seseorang, anaknya dia lahirnya di mana? Oh, di sebelah restoran. Ya, karena rumah sakit itu sebelah kanannya ada pom bensin, sebelah kirinya ada restoran. Yesus lahir di kandang swine, di dekatnya, di samping kandang ada pohon kurma yang tingginya melebihi atap kandang. Lalu orang bilang, Yesus lahir di mana? Lahir di kandang swine, benar. Yesus lahir di mana? Yesus lahir di bawah pohon kurma juga benar. Kenapa benar, Pak? Karena dua-duanya sedang berbicara orang yang sama. Yang bilang di bawah pohon kurma bicara tentang Isa Al-Masih, yang di dalam kandang swine bicara tentang Yesua HaMasyiah. Tentang Yesua. Orangnya sama dia juga. Ya. Bukti empiris mengatakan bahwa di Alkitab bahasa Arab ya, namanya Isa. Di Alkitab bahasa Melayu namanya Isa. Di Alkitab Brunei, di Alkitab Sarawak namanya Isa.
di Alkitab Indonesia namanya Yesus. Dia juga orangnya. Ini persis sama Alkitab menulis misalnya Yudas. Yudas mati gantung diri. Yudas mati jatuh tertelungkup isi perutnya keluar. Dua-duanya sama. Ada yang mengatakan hari lahirnya Nabi Isa itu kan tanggal sekian-sekian di bulan Desember biasanya tanggal 25 gitu kan. Baik. Nah, ketika diungkapkan seperti itu sudah lama dari dulu ada begitu. Turun ayat Quran untuk meluruskan. Diluruskan. Kata siapa tanggal sekian kan? Turun isyarat-isyarat disebutkan kapan lahirnya. Kalau Desember itu musim apa? Musim dingin, musim hujan, Pak ya. Baik, musim hujan kalau di kita ya. Baik, tapi kan Nabi Isa lahirnya bukan di sini. Ya, Nabi Isa lahirnya di mana? Halo? Di Palestina, baik ya? Baik disebut Bethlehem itu Baitul Laham. Ya tempat daging disebutkannya. Tapi jangan terlalu berlebihan juga ya. Ada yang menyebutkan di kandang domba dan sebagainya. Saya Allahu a'lam itu jangan terlalu berlebihan. Tapi nggak nyambung juga lahir di kandang domba tapi dirayakan dengan pohon pinus kan nggak nyambung ya. Baik. Tapi kita jangan terlalu jauh lah ya, jangan terlalu jauh. Perhatikan kalimatnya. Ini beliau ketika disebutkan bulan Desember tanggal 25, ini kita membahas dari segi ilmiah ya. Jangan mengecilkan keyakinan umat lain. Kita hanya membahas tentang argumentasi ilmiah. Jadi kalau nanti ada dipersoalkan, kita berdiskusi secara ilmiah. Jangan marah. Jangan marah gitu kan, tapi kita berdiskusi dengan ilmiah karena kita kan umat ilmiah, umat berilmu dan diharapkan bisa berkembang intelektualitas kehidupan kita. Jadi silakan kita diskusi dalam kebaikan tanpa harus mengecilkan satu dengan yang lainnya. Baik, perhatikan kalimatnya. Quran surah 19 Maryam dari ayat 22, 23 sampai 26. Dari posisi paling kiri sebelah bawah sampai paling kanan sebelah atas. Ya. Baik, sudah ada ayatnya? Sampai ke fa'aja'ahul makhad sampai wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Ketika ibunda Nabi Isa itu Maria disebutnya, kan lisan orang-orang yang lain merasakan kandungan yang sudah semakin berat, lelah, ya sampai mengatakan ya Allah, kan kalau saya meninggal sekarang pun saya ikhlas ya Allah, wa kuntu nasyan manusia, kemudian saya dilupakan aja gitu kan, sampai tidak harus seperti ini. Itu ketika dalam keadaan demikian dihibur oleh Allah. Apa yang dikatakan? Kemudian direkam oleh Al-Quran, sudah, kamu jangan mengeluh kalau kamu lelah, capek, sulit dalam kandungan, pukulkan saja itu tanganmu, ya, ke batang kurma itu, sedikit saja pukulkan. Maka sedikit goncangan itu akan menghadirkan kurma yang sudah matang, itu rotaban janiyah. Ibu, ini saya beri isyarat Bu ya, ada kalimat rotab janiyah. Rotab itu kurma yang mengkal, matang. Ya, kalau beda antara tamar dengan rotab, kalau tamar sudah agak kering. Kalau rotab itu kurma matang, itu yang lunak Pak. Masih banyak kandungan airnya, glukosanya tinggi. Dan janiyah terkait dengan kata janin, itu bagus untuk perkembangan janin. Jadi bagi perempuan yang sedang mengandung itu, cari sifat-sifat kurma seperti itu. Makanya kalau Anda sekarang umrah, itu suka ada kurma Maryam gitu kan. Walaupun belum tentu dimakan oleh Sayyidah Maryam gitu ya. Baik, kurma Maryam itu bukan harus kurma yang seperti itu, bukan setiap rotab, setiap jenis kurma yang sudah masuk fase rotab, ada fase tertentu yang itu baik untuk perkembangan janin. Jadi setiap kurma, nggak harus kurma yang itu. Jelas ya? Baik, nah di sini paling menarik, gerakan sedikit, kurma bisa jatuh. Berarti ketika beliau itu akan dilahirkan dalam kandungan itu, Sayyidah Maryam, itu berarti musimnya musim apa? Kurma itu tidak mungkin tumbuh di musim dingin. Nggak mungkin, mustahil itu. Mustahil, pasti di musim panas. Puncak panas itu ya sekitar Juli sampai Oktober di Timur Tengah. Saya tinggal di 5 negara di Timur Tengah. Itu selalu Juli sampai Oktober, itu puncaknya. Dan kurma paling enak itu memang saat panas. Saat sedang panas-panasnya luar biasa, cepat matang, mengkal, itu paling nikmat tuh kalau makan kurma itu. Enak itu Pak. Ya, nggak percaya silahkan ya. Itu nikmatnya luar biasa. Jadi di sini kalimat Quran ingin menyampaikan bagaimana orang bisa datang. Ya, logika sederhana aja ya, ke satu tempat, kan kandang domba sekarang dengan kandang domba dulu, kalaupun dibenarkan itu kan beda situasinya. Bagaimana musim dingin, puncaknya Desember sangat dingin luar biasa, tiba-tiba bisa sendirian keluar, itu pakai apa sendirian? Pasti merasakan kedinginan, berbahaya bagi kandungan. Mustahil orang bisa melahirkan dalam musim dingin yang sangat pekat, tiba-tiba sendirian, datang ke kandang domba gitu kan, dan sebagainya, itu mustahil. Itu dari segi ilmiah saja. Jelas ya? Dakwah adalah sebuah profesi hadirin sekalian. Namun apapun profesi kita wajib berdakwah.